Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan pagi bersama Suara Gembala dari Gereja Pantai Kosta Serikat Indonesia di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Puji Tuhan, pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan yang boleh memberikan kita kesempatan kembali datang kepadanya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, mengisi hati kita, menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Kita naik pujian, Hanya Kau. Cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk selalu berjalan bersama Engkau. Haleluya, haleluya. Di dalam kasih Engkau Tuhan. Sebab jikalau kami boleh berjalan dengan Engkau, kehidupan kami tidak akan goyah Tuhan. Oleh sebab Tuhan, bahwa kehidupan kami untuk selalu dekat dengan pribadi Engkau, selalu kami senantiasa bisa merasakan hadir-Mu selalu dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam firman-Mu dan di dalam Roh Kudus-Mu,
yang senantiasa menerangi langkah-langkah jalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan persekutuan pagi ini ke dalam tangan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau hadir memimpin persekutuan pagi hari ini Tuhan. Engkau kiranya yang mencurahkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, memperbaharui kehidupan kami Tuhan. Engkau pakai kami yang Engkau percayakan untuk melayani Engkau pada pagi hari ini, baik yang bagian dalam puji-pujian, pemain musik, bahkan sampai hamba-Mu yang Kau percayakan dalam memberitakan firman-Mu. Tuhan, sucikan dengan kuasa darah-Mu, ampuni dari segala kekurangan dosa di hadapan Engkau, dan pakai dalam kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian dengan judul Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku tiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku tiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu
dalam kemuliaan. Bukan aman, teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kekuatan kita hanyalah jikalau kita berjalan di dalam terang firman Tuhan. Dalam menghadapi tantangan pergumulan dalam dunia ini, kita tidak mampu dengan kekuatan kemampuan kita sendiri, sehingga membutuhkan terang firman Tuhan yang senantiasa menerangi langkah-langkah kehidupan kita, memberikan jalan keluar dalam segala tantangan pergumulan yang kita hadapi. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian selanjutnya, Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, ku mencintaimu. Mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku.
Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku. Inilah kerinduan kita. Haleluya. Untuk selalu di dalam setiap kita datang bersekutu dengan Tuhan, kita senantiasa bisa menikmati dan merasakan sentuhan tangan Tuhan. Itu yang berkuasa mengubah kehidupan kita. Haleluya. Bagaikan emas murni, Tuhan membentuk bejana kehidupan kita. Puji Tuhan, dan kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naik pujian, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Kau berfirman dan sembuhkanku. Dan selanjutnya pekerjaan firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita satukan hati kita untuk kita masuk dalam doa, mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kembali Tuhan, kami datang menghadap hadirat Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan atas segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan
yang sudah kami nikmati dalam perjalanan kami selama 1 minggu kami lalui di dalam segala aktivitas, kesibukan, pekerjaan kami, dan kami boleh menikmati, merasakan belas kasihan Tuhan, pertolongan, penyertaan Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada di hadapan Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Jikalau sebentar kami boleh mendengar dan menerima firman-Mu, biarlah lewat firman Tuhan Engkau kembali kuatkan iman kami, kuatkan pengharapan kami, kan kasih kami kepadamu Tuhan, sehingga menghadapi segala apapun dalam hidup di dunia ini, kami kuat, kami mampu, dan kami boleh alami kemenangan, sebab tangan Tuhan yang memegang hidup kami, memberi kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu, kuduskan dengan darah-Mu, perlengkapi di dalam pengurapan Roh Kudus disertai hikmat marifat dari Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan bagi seluruh umat Tuhan dimanapun saudara boleh mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan, kita boleh kembali berjumpa, kita boleh kembali bertemu, untuk kita boleh menikmati kembali kasih dan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita pada kesempatan pagi hari ini. Oleh sebab itu mari kita segera manfaatkan waktu yang Tuhan masih berikan dalam hidup kita untuk kita boleh mendengar dan menerima firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema tangan Tuhan yang memberi kemenangan. Kita dapat membaca tema firman Tuhan ini dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, dan nanti pembacaan firman Tuhan akan dibantu oleh Bapak Joko Slamet. Kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, puji Tuhan. Di dalam ayat yang sudah kita baca bersama ini dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita, Tuhan akan meneguhkan hidup kita, bahkan Tuhan akan menolong kehidupan kita. Dan yang keempat, Tuhan yang membawa kemenangan bagi kita. Jadi di sini ada 4 perkara yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, yaitu yang pertama, Tuhan menyertai, yang kedua Tuhan meneguhkan, yang ketiga Tuhan menolong, dan yang keempat Tuhan membawa atau memberi kemenangan dengan tangan kanannya. Nah, jadi kalau kita boleh menikmati 4 perkara ini dalam hidup kita, yaitu Tuhan menyertai, Tuhan meneguhkan, Tuhan menolong, dan Tuhan membawa atau memberi kemenangan dalam hidup kita, maka sikap kita adalah jangan takut dan jangan bimbang. Ya. Sebab kita memiliki Tuhan yang menyertai, kita memiliki Tuhan yang meneguhkan atau menguatkan, kita memiliki Tuhan yang menolong, dan Tuhan juga kita memiliki Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita dengan tangan kanannya. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan, kalau kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sikap kita dalam menghadapi segala sesuatu di dalam dunia ini, persoalan, penderitaan, tantangan, rintangan apapun yang kita boleh hadapi dalam dunia ini, ingat bahwa kita memiliki Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang menyertai, Tuhan yang meneguhkan atau menguatkan, Tuhan yang menolong,
dan Tuhan yang membawa atau memberi kemenangan kepada kita. Oleh sebab itu, sikap kita sebagai umat Tuhan jangan takut dan jangan bimbang kepada Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, pasti Tuhan lakukan. Pasti Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Coba kita membaca dalam kitab Nabi Yehezkiel. Di dalam kitab Nabi Yehezkiel, di sini kita akan melihat bagaimana janji Tuhan itu adalah satu janji di mana Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Kita baca Yehezkiel pasal 12 ayat 25 dan 28. Kitab Yehezkiel pasal 12 ayat 25 dan 28. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 12 ayat 25 dan 28. Sebab aku Tuhan akan berfirman, dan apa yang kufirmankan akan terjadi. Apa yang Tuhan firmankan itu akan terjadi. Terus, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi, sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi di sini kita lihat bahwa apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan ucapkan, itu akan terjadi. Tuhan akan menggenapi. Tuhan tidak akan menunda-nunda firman-Nya. Kita baca ayat yang ke-28. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Terus, apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Apa yang Tuhan firmankan akan terjadi. Jadi kita harus memiliki satu keyakinan dalam hati kita bahwa apa yang Tuhan firmankan itu Tuhan akan menggenapi. Karena Tuhan itu bukan seperti kita manusia yang bisa hilaf, yang bisa salah dalam perkataan, bisa lupa akan janji-janjinya. Kalau kita manusia dalam berjanji, kita bisa lupa, kita bisa hilaf. Tetapi kalau Tuhan, apa yang Dia janjikan, pasti Tuhan akan menggenapi, atau Dia pasti akan melakukannya. Oleh sebab itu, kita harus memiliki satu keyakinan dalam hati kita. Jangan takut, jangan bimbang, dikatakan dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 tadi. Sebab kita memiliki Tuhan yang menyertai, Tuhan yang meneguhkan atau menguatkan, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang membawa atau memberi kemenangan kepada kita dengan tangan kanannya. Ya. Nah, kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 di mana dikatakan tadi, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Ada dua hal yang Tuhan mau tekankan bagi kita pada pagi hari ini. Sebagai umat Tuhan, kita harus memiliki satu sikap percaya dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Di dalam Alkitab, perasaan takut, perasaan bimbang itu timbul atau muncul oleh karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi perasaan takut, perasaan bimbang ini dalam Alkitab timbul atau muncul dalam hidup kita oleh karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Kita baca di dalam ayatnya yang pertama dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 26. Ya. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa perasaan takut itu timbul dalam kehidupan kita manusia karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Demikian pula dengan perasaan bimbang atau ragu-ragu. Kebimbangan atau keragu-raguan itu timbul oleh karena kita juga kurang percaya kepada Tuhan. Kita baca dalam Injil Matius pasal 14 ayat 31. Matius pasal 14 ayat 31.
Injil Matius pasal 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa perasaan takut, perasaan bimbang itu timbul oleh karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Apa itu yang dimaksud dengan kurang percaya? Kurang percaya ini artinya adalah percaya tetapi tidak sepenuh hati. Itu yang dimaksud dengan kurang percaya. Percaya tetapi tidak sepenuh hati. Sedangkan di dalam Alkitab diajarkan bahwa kita ini harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Kita baca 2 ayat, yaitu yang pertama di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga. Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 bagian A. Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 bagian A. Iya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati atau sepenuh hati kita. Jangan kurang percaya. Ya, kurang percaya itu percaya tetapi tidak dengan segenap hati. Masih ada keraguan-raguan, masih ada kebimbangan dalam hati kita kepada Tuhan. Seringkali timbul satu pertanyaan, kira-kira bisa enggak Tuhan kerjakan ini? Bisa enggak Tuhan melakukan hal ini? Kita masih bimbang, kita masih ragu, kurang percaya kepada Tuhan. Nah, karena kurang percaya inilah akhirnya timbul ketakutan, timbul kebimbangan dalam hidup kita. Sedangkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita jangan takut, jangan bimbang. Ya, Tuhan tidak mau kita menjadi kehidupan umat Tuhan yang selalu takut, yang selalu bimbang. Kita baca juga dalam Mazmur 26 ayat 1. Kitab Mazmur pasal 26 ayat yang pertama. Kitab Mazmur pasal 26 ayat pertama. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Kepada Tuhan, Daud katakan, aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Jadi baik Daud maupun Salomo, mereka berdua memiliki kepercayaan yang sepenuh hati kepada Tuhan. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan-raguan dalam hati mereka terhadap Tuhan. Mereka percaya dengan sepenuh hati mereka, tidak ragu, tidak bimbang. Nah, sebagai kehidupan umat Tuhan, mari jangan kita menjadi kehidupan orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi kepercayaan kita kepada Yesus kurang. Ya, masih ada kebimbangan, masih ada keraguan-raguan, tidak dengan sepenuh hati kita percaya kepada Yesus. Dan itulah yang membuat kehidupan kita tidak mengalami kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, kemenangan dari Tuhan. Karena kita kurang percaya. Ya, karena kita masih bimbang, kita masih ragu. Di dalam surat Yakobus mengatakan bahwa orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu, dia tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Sekalipun mungkin kita sudah berdoa, memohon pertolongan Tuhan, tapi karena kita masih bimbang, karena kita masih ragu, kurang percaya, akhirnya kita tidak pernah mengalami apapun pertolongan, mujizat dari Tuhan. Coba kita baca dalam surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang ke-6. Suratan Yakobus pasal pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. sampai ayat 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, Terus, dan sama sekali jangan bimbang. kalau kita meminta atau memohon kepada Tuhan, baiklah kita meminta atau memohon kepada Tuhan di dalam iman, di dalam percaya, sama sekali jangan bimbang atau ragu-ragu. Terus, Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. ayat 7.
Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang demikian, yaitu orang yang bimbang, janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi orang yang bimbang, yang ragu-ragu, dia tidak akan menerima apapun dari Tuhan. Baik pertolongan dari Tuhan, kemenangan dari Tuhan, penyertaan Tuhan. Dia tidak akan menerima apapun. Sekalipun mungkin dia sudah meminta, memohon. Tetapi karena dia meminta, memohon dengan hati yang bimbang, yang ragu, dia tidak akan menerima apapun. Doanya itu tidak dijawab oleh Tuhan. Permohonannya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan kehidupan kita agar kita percaya dengan sepenuh hati. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Karena kita memiliki Tuhan yang menyertai, Tuhan yang meneguhkan, yang menguatkan, Tuhan yang menolong, bahkan Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita dengan tangan kanannya. Kita harus sadari siapa kehidupan kita manusia. Hidup kita manusia di dalam Alkitab digambarkan atau diumpamakan bagaikan ulat, bagaikan cacing. Kehidupan yang begitu kecil, begitu lemah, tidak berdaya, tidak ada kekuatan, kemampuan sedikit pun yang kita bisa andalkan. Kalau bukan Tuhan yang menolong, kita tidak bisa berbuat apapun. Oleh sebab itu, sebagai kehidupan yang kecil, yang lemah, bagaikan ulat, bagaikan cacing ini, kita harus percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut dalam menghadapi apapun. Yakin Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Kita baca sebagai ayat terakhir dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13 dan 14. Yesaya 41 ayat 13 dan 14. Kitab Yesaya pasal 41 ayat 13 dan 14. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jangan takut, Tuhan yang menolong kehidupan kita. Ayat 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Jangan takut dikatakan, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Jadi kehidupan kita manusia ini bagaikan cacing, bagaikan ulat yang begitu kecil, yang begitu lemah. Tidak ada kekuatan, kemampuan apapun dalam diri kita jika bukan Tuhan yang menolong hidup kita. Lanjut. Akulah yang menolong engkau. Tuhan yang menolong kehidupan kita. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Jadi jelas di sini kita melihat bahwa Tuhanlah yang menolong kehidupan kita. Bukan dari diri kita kalau kita mampu menghadapi setiap pergumulan, persoalan dalam hidup kita, tantangan, rintangan, tapi karena Tuhan. Karena kita ini bagaikan ulat, bagaikan cacing yang begitu kecil, begitu lemah, tidak ada kemampuan sedikit pun. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita semua untuk kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan takut, jangan bimbang. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan yang menyertai, Tuhan yang meneguhkan atau menguatkan, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Oleh sebab itu yakinlah, percayalah bahwa apa yang Tuhan firmankan, Tuhan tidak akan menunda-nunda. Tuhan pasti akan menggenapinya. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa apa yang Engkau firmankan pasti Engkau akan melakukannya. Engkau tidak akan menunda-nunda untuk menggenapi firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Asalkan kami percaya dengan sepenuh hati kami, maka kami akan mengalami kenyataan firman-Mu itu. Bahwa Engkau yang menyertai, Engkau yang meneguhkan atau menguatkan kami, Engkau yang menolong hidup kami, dan Engkau yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Menghadapi setiap pergumulan, persoalan, tantangan, rintangan, bahkan apapun kami hadapi dalam dunia ini, kami percaya bahwa Tuhan
yang menolong, Tuhan menyertai, meneguhkan, dan memberi kemenangan kepada kami semua. Ampuni kami Tuhan, jikalau sempat ada ketakutan dan kebimbangan di dalam hati kami terhadap Engkau, karena kami kurang percaya kepadamu Tuhan. Kami belum bisa percaya dengan segenap hati kami kepada Tuhan, sehingga kami bimbang, kami ragu terhadap pribadi-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, ampuni kami, perdamaikan kami Tuhan, kuduskan kami dengan darah-Mu, dan baharui hati kami Tuhan, agar kami memiliki hati yang percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan, sehingga kami boleh melihat kenyataan firman-Mu itu dalam hidup kami. Engkau yang menolong, meneguhkan, menyertai, dan memberi kemenangan kepada kami semua. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Setiap pergumulan, persoalan apapun yang dihadapi oleh umat-Mu, biarlah saat ini Engkau tolong Tuhan. Engkau menjamah mereka, tangan kanan-Mu Tuhan memegang hidup mereka, memberikan kemenangan, memberikan pertolongan yang ajaib dalam kehidupan mereka semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang berduka cita Engkau hiburkan, yang sedang menghadapi sakit, kelemahan secara fisik, Tuhan sembuhkan, bahkan yang mengalami ikatan-ikatan dalam dosa, bahkan apapun bentuk belenggu ikatan dalam hidup mereka, Tuhan lepaskan Tuhan. Tuhan kuatkan mereka semua, agar di dalam kuasa firman-Mu Engkau nyatakan bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, firman Tuhan yang kembali menguatkan kehidupan kita, untuk kita tidak bimbang, tidak takut, tetapi kita mau percaya. Kita naik pujian, Yesus memberiku kemenangan. Engkau meneguhkanku, sebab Kau menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Dan kita sudah berada di akhir dari pelayanan kami. Lewat firman Tuhan, ada 4 perkara yang Tuhan mau sediakan dalam kehidupan kita. Tuhan mau menyertai kehidupan kita. Tuhan mau menguatkan, meneguhkan kehidupan kita. Tuhan mau menolong kehidupan kita. Bahkan Tuhan mau memberi kemenangan dengan tangan kanannya. Asal kita jangan bimbang, asal kita jangan takut. Haleluya, haleluya. Karena orang yang bimbang, orang yang takut, firman Tuhan katakan kita tidak akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Pagi hari ini, lewat firman Tuhan yang diberikan, Tuhan mengoreksi kehidupan kita. Apakah kehidupan kita ada ketakutan? Apakah kehidupan kita ada kebimbangan? Itu yang menyebabkan sehingga doa-doa kita Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak menolong. Karena ada kebimbangan, keraguan-raguan dalam kehidupan kita. Oleh itu Tuhan pagi hari ini, haleluya, haleluya, kami datang kepada Engkau. Kalau Engkau sendiri sudah berjanji Tuhan lewat firman-Mu, maka jikalau Engkau sudah berjanji Tuhan, Engkau pasti akan menggenapinya dalam kehidupan kami. Haleluya. Oleh sebab Tuhan, terhadap janji-Mu, biarlah Tuhan kami mau percaya dengan sepenuh hati Tuhan. Sebagaimana Daud, sebagaimana Salomo Tuhan, yang percaya dengan tidak ragu-ragu, yang percaya dengan sepenuh hati. Sehingga sungguh-sungguh kenyataan dari firman-Mu boleh kami nikmati, boleh kami rasakan dalam kehidupan kami bahwa firman-Mu iya dan amin. Tuhan ampuni kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Banyak kali kami tidak memandang kepada firman-Mu. Seringkali yang kami pandang ada persoalan, masalah yang kami hadapi. Tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Bagaikan gunung-gunung yang besar. Sehingga itu yang membuat kami tidak bisa melihat kuasa pertolongan yang daripada Engkau. Tuhan mengampuni kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta. Tuhan yang senantiasa curahkan damai sejahtera-Mu, ketenangan, keamanan, bahkan hikmat-Mu kepada pemimpin bangsa kami dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah segala tantangan, pergumulan yang dihadapi Tuhan secara global. Tuhan yang berikan kemampuan untuk boleh memimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahkan dimanapun umat-Mu pagi hari ini boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan kami mengakhiri persekutuan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.